Halo sahabat inspirasi, jumpa lagi di channel kita. Mudah-mudahan kalian masih semangat, nggak pernah bosan setiap hari nonton channel ini karena apa yang saya bagikan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Kemudian hari ini kita akan coba bikin video tentang penetasan yang hasilnya itu di atas 90%. Jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang cara penetasannya, dan ini video part 2-nya sambungan yang kemarin. Nah, bagaimana tindak lanjut dari video kemarin hingga ayamnya itu dipindahkan dari mesin tetas. Nah, kemarin kita kan sudah bahas tentang bagaimana membersihkan telur, bagaimana cara memasukkan telur, dan bagaimana cara membolak-baliknya. Dan bolak-baliknya itu berapa kali sehari, dimulai dari hari apa aja. Dan bagi yang belum nonton video yang sebelum ini, silahkan ditonton video yang sebelum ini, kita sudah bahas kemarin. Dan ini nanti dimasukkan ya, kalau nggak nanti ini besok. Ini sekitar udah 300-an lah, 300-an. Ini muat satu mesin. Dan kebetulan kenapa saya bikin video itu hari ini, karena hari ini tuh ada yang menetas dan sudah saya cooling ya, sudah saya culing, saya pindahkan di box penghangat. Jadi saya itu punya box penghangat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya mesin tetas tempat kita untuk menetaskan ayam itu kelembapannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kalau kelembapannya terlalu tinggi, DOC yang ada di dalam cangkang telur yang ingin menetas itu dia akan basah. Jadi kalau dia terlalu basah, dia susah untuk membuka cangkangnya atau memecahkan cangkangnya karena dia tenggelam di dalam cairan tadi. Nah, apabila dia akan terlalu kering, dia akan sulit juga karena cangkang telurnya akan terlalu keras. Nah, begitu. Jadi untuk penetasan di farm saya atau di peternakan saya ini, suhunya pakai 38, suhunya di 50 sampai 60 kelembapannya. Kalau suhu di 38, kelembapan di 50 sampai 60. Nah, apabila tinggi dari 60, itu nanti tetasannya akan kurang maksimal. Ada yang mati di dalam cangkang, udah mau keluar tapi nggak bisa keluar. Nah, kalau teman-teman ngalamin hal itu karena faktor kelembapan, karena faktor basahnya. Jadi DOC yang baru lahir itu kan, yang baru keluar dari cangkang itu, dia kan basah. Jadi DOC-nya itu kesana kesini di atas permukaan telur yang lain. Jadi karena basah tadi itu mengakibatkan telur itu dingin. Oleh karena itu DOC yang mau menetas juga bisa gagal menetas. Dan kemudian karena DOC-nya yang baru menetas itu basah keluar dari cangkang telur, akibatnya kelembapan akan naik. Nah, akhirnya tidak terjadi suhu yang stabil. Akhirnya suhu yang di dalam mesin itu tidak stabil. Nah, itu akibatnya nanti tetasannya kurang maksimal. Dan juga DOC yang terlambat menetas itu kan kita bantu. Kalau udah lewat dari 22 hari masih ada yang retak, biasanya itu dibantu. Dan DOC yang seperti itu sudah tidak normal lagi nanti, karena dia akan cacat, kakinya bengkok gitu. Itu pengaruh dari kelembapan tadi, karena dia itu terlalu sulit untuk keluar. Dan teman-teman kalau pengen bikin yang box seperti ini, itu alasnya ini jangan dikasih langsung kertas gitu ya, karena kertas itu licin. Jadi kasih karung pakan, dia permukaannya kasar, jadi kaki DOC itu tidak akan tergelincir. Dia akan lengket di situ. Atau kawat seperti yang dikawat untuk rak telur tetas itu yang di dalam mesin, itu juga bisa. Tapi jangan kertas, hindari yang permukaan licin-licin. Jadi untuk boxnya itu kecil, lebarnya 40 kok. 40 ini kan untuk sementara. Jadi sebelum teman-temannya itu netas, jadi kita taruh dulu di sini supaya dia tidak mempengaruhi suhu. Dan terbukti ya di sini ya, suhunya itu tidak berpengaruh di sini.
Dulu sebelum sebelum saya punya box tempat pindah tadi tuh, kelembapannya itu bisa sampai 70 loh. 68, 70 di sini. Karena yang menetas itu basah, tapi kalau kita pindah setelah menetas dia langsung kita pindah ya. Nah, akhirnya suhunya bertahan, kelembapannya bertahan. Dan suhu ini jangan jadi patokan ya teman-teman ya. Jangan jadikan patokan. Patokan kita itu tetap termometer kayu. Ini untuk menghidupkan matikan lampu aja. Jadi nanti kita kalibrasi antara termometer kayu dan termostat. Gitu. Jadi mesin ini yang sedang menetas sekarang. Tuh. Nah, jadi yang sudah menetas seperti itu nanti kita pindahkan lagi. Tapi jangan dipantau terus gitu ya. Kita juga bisa aktivitas lain kok. Misalnya pas kita ke sini kita pindahkan lagi. Nah, jangan terlalu lama buka mesin tetas saat proses penetasan karena itu akan mengganggu proses untuk menetas DOC tadi. Karena suhu akan turun dan kelembapan juga akan turun. Jadi jangan dibuka terlalu sering dan terlalu lama mesin tetasnya. Nah, kemudian untuk perpindahan dari mesin tetas ini setelah ayamnya itu menetas, paling cepat dipindahkan ke dalam box magic atau box DOC atau kandang. Itu paling cepat 8 jam sampai 12 jam. Paling lama 24 jam. Jangan lebih dari 24 jam ya. Jangan juga terlalu cepat dari 8 jam ya. Karena begini, kalau terlalu cepat dari 8 jam, DOC yang baru menetas itu yang pertama dia masih lemah, kakinya belum kuat ya. Kemudian bulunya masih basah. Nah, itu nanti akan mengakibat yang pertama, bulunya masih basah yaitu mengakibatkan kematian. Yang kedua, kakinya tidak kuat, itu akan mengakibatkan cacat pada kaki. Nah, di awal mesin tetas biasanya kakinya bagus, tapi setelah pindah ke kandang DOC kok kakinya cacat. Nah, itu masalahnya di situ, terlalu cepat pemindahan. Nah, begitu. Jadi jangan terlalu cepat memindah. Paling cepat itu 8 jam atau 12 jam. Kalau saya biasanya 24 jam. Ya, yang netes siang ini, siang besok baru saya pindahkan. Jadi 24 jam. Nah, itu DOC-nya sudah betul-betul kuat dan bulunya sudah betul-betul kering. Gitu. Kita kasih langsung gula merah di kandang DOC kita. Kemudian teman-teman, yang perlu juga kita perhatikan itu dalam proses penetasan adalah soal kebersihan kita dalam merawat mesin tetas ya. Karena setelah menetas seperti ini akan ada bulu-bulu halus yang tinggal dari DOC yang baru menetas tadi. Nah, itu teman-teman, kalian harus alas bawahnya khusus untuk mesin tetas ya. Kalau hanya khusus inkubator seperti saya ini kan cuma khusus inkubator, ini enggak saya alas, ini enggak dikasih alas di bawahnya karena ini cuma inkubator. Tapi kalau yang sifatnya untuk menetaskan telur itu lahir di situ DOC-nya, itu kalian alas supaya pas untuk apa namanya, membersihkan bulu-bulu halus tadi, kita cuman mengambil kertasnya aja. Kita nggak usah lap-lap kesana kemari, cuma ganti kertas ya, bulunya semua terbuang. Kemudian kalau bisa dibikinkan sebuah lubang kecil seperti ini, tetapi di lantainya ya. Jadi ini gunanya untuk supaya bulu-bulu halus tadi kita bisa masukkan di situ kalau ada yang tersisa. Nah, gitu aja teman-teman, inspirasi buat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memulai dari sekarang. Mulailah dari apa yang kalian bisa terlebih dahulu. Nanti perlahan-lahan akan ada kemajuan tentang pengetahuan yang kalian punya. Tapi kalau kalian masih takut-takut dan tidak mau memulai, dan otomatis kalian tidak akan bisa belajar. Karena sifatnya belajar itu kita harus masuk ke dalam sekolahnya dulu, baru kita bisa mengikuti pelajaran, betul nggak? Kalau kita pengen ngikutin pelajaran ya kita harus masuk ke sekolahnya dulu, baru kita akan bisa mengikuti pelajaran. Nah, begitu juga teman-teman. Kalau kita cuma belajar, perhatikan, nah kita nggak bakal tahu juga itu CRD itu kayak mana sih gitu. Itu ngorok itu gimana sih gitu. Itu obatnya Doxyped itu buat apa sih gitu. Tapi kalau kita sudah terjun langsung masuk ke dalamnya, otomatis kita juga akan paham. Oh, ini ternyata namanya CRD.
Oh, kalau di Indo ini namanya prolapsus. Oh, ini yang namanya cacingan. Nah, gitu teman-teman. Nanti kalian coba aja dari yang terkecil terlebih dahulu, nggak apa-apa. Yang namanya rugi, lah itu memang udah risiko usaha gitu. Yang namanya gagal, ya itu udah risiko mendaftar jadi seorang karyawan atau pegawai negeri. Ya semua hal itu memiliki risiko masing-masing. Ya tergantung kita maunya jadi apa gitu. Oke teman-teman, itu aja inspirasinya. Salam inspirasi.